Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'd. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarja. Al-hadis. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah, dan marilah kita bersolawat kepada penghulu umat Sayyidul Kaunain, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam juga kepada seluruh para sahabat-sahabat Nabi, keluarga, para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat bil masyariq wal maghrib, wa min yamina ila shimaliha, wa min qafin ila qafin, min laduna adam ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa khususan walasiman kepada seluruh ikhwan akhwat al-fakir jamaah ribat manul hikmah dimanapun berada, semoga Allah menghujani rahmat, salam, dan memberi taufik dan hidayah sehingga bisa hidup di dunia ini hasanah dan di akhirat pun nanti hasanah, dan selamat daripada api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbicara, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi perjuangan, amalan, aktivitas apapun itu yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, kalau saja tidak didasari dengan keikhlasan, maka sia-sialah amal perbuatan kita. Na'udzubillahi minadh. Mungkin kita semua terlibat dengan apa yang namanya perjuangan. Pasti terlibat insya Allah. Yang namanya sebagai umat manusia, makhluk Allah yang paling sempurna, pasti ada giroh, ada kesemangatan untuk berjuang. Tapi ya kadang-kadang perjuangan itu hancur oleh sesuatu pelanggaran yang kita langgar. Apa? Itulah tidak adanya keikhlasan. Kita kadang-kadang bicara, ayo kita berjuang, ayo kita jihad, ayo kita bela agama Allah, ayo kita tinggikan agama Allah. Kan kadang-kadang kita begitu. Tapi sudah bersihkan hati kita? Sudah sucikah tujuan kita? Itu yang perlu kita pikirkan.
yang perlu kita dandani. Kesemangatan itu bagus, karena tanpa semangat tidak akan terjadi. Tapi kesemangatan itu pun kalau tidak dibarengi, kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, itu akan sia-sia. Akan sia-sia saja. Jadi intinya, jangan terbawa oleh emosi, jangan terbawa oleh ego, jangan terbawa oleh nafsu syahwat. Artinya, ya kita kan gini, kita kadang-kadang gini. Misalkan kita punya pendapat bahwa Allah itu adalah bersemayam di atas aras, misalkan ya contoh. Terus ada orang yang menyangkal, kita nggak usah marah. Kenapa harus marah? Kan Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alaikal bilang. Jadi yang kita kerjakan, yang kita ditugaskan oleh Allah hanyalah menyampaikan apa asumsi, pandangan, pendapat kita, ilmu kita, yang kita ketahui. Kita hanyalah menyampaikan. Adapun nurut tidaknya, ikut kita ataupun tidaknya, itu adalah prerogatif Allah. Jadi jangan sampai kita, pas kita mengeluarkan keterangan Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah bersama di atas, misalkan ada orang yang menyangkal, wah kalau Allah bersemayam di aras berarti Allah sama dengan makhluk dong, punya waktu, punya tempat. Sedangkan Allah la yas'a kamitslihi syai'un, Allah tidak akan sama dengan makhluk. Kalau Allah bersemayam di atas aras berarti sama dong dengan kita bersemayam di rumah. Misalkan ada yang menyangkal begitu, pasti ada. Kenapa? Karena pendapat berbeda. Karena firqah Islam memang ada 73 golongan di dalam Islam, yaitu semua berbeda pendapat. Tuh, jadi dengan adanya perbedaan pendapat, pandangan, asumsi, ya silakan aja. Misalkan ya Murji'ah berpendapat seperti apa, Mu'tazilah berpendapat seperti apa, Khawarij berpendapat seperti apa, Jabariyah berpendapat seperti apa, silakan. Jadi jangan sampai kita yang dibicarakan tentang agama, yang dibicarakan tentang Allah, yang dibicarakan kita adalah tentang kebaikan menurut kita, tapi judulnya, buktinya, wujudnya kita berpecah. Buktinya, wujudnya kita berkelahi. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti itu kita tidak ikhlas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hanya menyampaikan. Bukan harus orang menurut ke kita, bukan, hanya menyampaikan. Nurut, patuh, taat atau tidak kepada kita itu adalah prerogatif Allah. Ya makanya ini kan di Nusantara ya, Al-Fakir sering berkata lah. Jadi seluruh golongan agama ada. Islam 73 golongan ada. Ada juga non-muslim ya, Kristen, Buddha, Hindu, terus agama Karuhun ya, agama Wiwitan, Sunda Wiwitan, berbagai macam agama lah istilahnya. Ya jelas, kalau kita untuk bisa bersatu sama, ya nggak bisa lah. Jadi oleh karena itu, ayo silahkan kita berbeda pendapat, asumsi, pandangan, silahkan. Yang penting tugas pokok jelas. Tugas pokok adalah dari Allah apa? Saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai di antara kita. Hidup kita berdampingan saja, aman-aman saja. Kita berpendapat misalkan bahwa Allah bersemayam di atas aras, kita ikut kepada kaum Mu'tazilah. Silakan. Ada kaulnya. Emang kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah itu adalah bersemayam di atas aras dengan keterangan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Terus Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah itu adalah
tidak menempati suatu tempat. Jadi Allah dimanapun ada. Itu silahkan. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau membahas tentang ketuhanan ya lamalah. Jadi Al-Fakir hanya sekilas saja. Jadi kalau kita mau ikut Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah bersemayam di atas arsy, silahkan kita ikut kaum Mu'tazilah. Kalau kita mau ikut Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah itu adalah tidak memiliki tempat khusus, Allah di mana-mana ada, ya silahkan saja. Semua punya referensi, semua punya imam, semua punya hadis dan Al-Quran. Entoh keterangannya, dalilnya, itu juga, cuma beda pemahaman saja. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy, jadi Allah bimana istaula. Jadi memang Allah itu maknanya banyak ya. Kalau kita ngaji ngaji alfiyah ya, jadi Allah itu berbagai macam. Ada Allah bimana istaula, ada Allah ya bimana isti'la, berbagai macam lah. Yaitu Ahlussunnah ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak mengaji ilmu alat, yang langsung bimakna lafdi, ya silakan saja. Yang penting kita jangan saling menyalahkan, jangan saling merasa lebih baik, jangan. Udah. Kita punya pendapat, kita punya pandangan, kita punya referensi, udah. Yang lain yang tidak sepaham, yang tidak mengikuti kita, silakan saja, nggak apa-apa. Yang penting kita baik-baik saja. Entoh kita nanti diputuskan di pengadilan Allah. Allah yang punya prerogatif. Kitakah yang salah? Atau siapapun yang salah? Jadi pendapat semua berbeda. Keputusan nanti di mahkamah Allah, di Rabbul Jalil. Yang penting kita semua berjalan di rel-rel yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Terutama apa? Itu di dalam saling menghormati, menghargai, memuliakan di antara kita. Jadi jangan sekali-kali kita untuk menyalahkan pendapat orang lain, jangan sekali-kali kita untuk menghina, melecehkan pendapat orang lain, jangan. Seandainya kita beda pendapatnya, biasa, hal biasa, tidak apa-apa. Jadi keputusan nanti saja di pengadilan Allah. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke inti permasalahan. Jadi perjuangan kita, amal ibadah kita, pekerjaan kita tanpa didasari dengan keikhlasan, maka akan sia-sia. Jadi oleh karena itu, ayo, apapun yang kita bisa, yang kita dapati, yang kita ketahui, ayo kita ucapkan. Tapi jangan menyalahkan, menyerang pendapat orang, jangan. Terangkan pendapat kita, utarakan asumsi kita, silahkan. Tapi jangan menyerang, menyalahkan pendapat orang lain. Karena masing-masing punya referensi, punya pendapat, dan keterangannya itu juga. Jaga kesatuan, jaga persatuan. Dengan bersatu, dengan menyatu, insya Allah Allah ridho terhadap kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pepatah yang mengatakan, syahwatul insan turisul dhulla. Syahwat, keinginan, nafsu manusia turisul dhulla, itu akan menjadikan kita hina. Tulqihi fil bala'i tawil, dan akan menjatuhkan kita kepada penyesalan yang panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus benar-benar ikhlas. Bahkan ada di dalam bab ilmu ya, Nabi bersabda, man ta'lama ilma, barang siapa yang belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, ilmu yang benar-benar mulia, yang benar-benar dituntut
diharuskan kita menuntutnya oleh Allah. Tapi la yata'allamu illa liyusiba bihi qardun minad dunya. Lam yajid arfal jannah yaumul qiyamah yakni riha. Ilmu yang dicari, ilmu yang dipelajari, ilmu yang ditekuni adalah ilmu yang hebat. Ilmu yang istimewa apa? Ilmu syariat. Tapi kita belajarnya bukan karena Allah, karena keduniaan. Ingin terhormat, ingin mengalahkan orang lain, ingin punya kedudukan, ingin berwibawa, dan lain sebagainya. Bukan ingin ridha Allah, bukan. Tuh, jadi kalau kita seperti itu, lam yajid arafal jannah yaumil qiyamah yani rihaha. Ya udah, jangankan kita masuk surga, untuk mencium aja wanginya surga tidak akan dapat. Padahal yang kita pelajari, yang kita kejar adalah ilmu yang benar-benar Allah cinta. Tapi kita bukan karena Allah tujuannya, akhirnya malah kita jadi celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, apalagi kita di dalam hal ya, misalkan peperangan, memerangi segala kejahatan, kemungkaratan, tapi tujuan kita bukan karena Allah, na'udzubillahi min dzalik. Tulkihi fil bal'i tawil, akan kita menyesal. Tenaga, pikiran, harta yang kita korbankan akan sia-sia kalau tidak dilandasi oleh keikhlasan. Jadi kita enjoy saja. Oleh karena itu pendapat kita boleh berbeda, silahkan berbeda, asumsi pandangan silahkan. Dan apapun yang kita bisa, yang kita mau, yang kita pelajari, yang kita miliki, ayo kita ucapkan, sebarkan. Yang ikut kepada kita, ya berarti adalah Allah yang mengizinkan. Yang tidak mengikut pun jangan marah. Walaupun pendapat kita beda, tapi persahabatan kita tetap harus terjaga, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangankan kita satu agama, satu firqah, beda agama pun kita tidak disyaratkan kita untuk berpecah. Justru, bukankah Nabi kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan di Madinah? Bukankah rakyatnya tidak semua Islam? Semua dirangkul, semua dilindungi. Insya Allah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh bagi kita. Contohlah Nabi. Intinya apa? Intinya jangan berpecah. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Sekali lagi Al-Fakir bilang, silahkan kita berasumsi, dan silahkan kita berpendapat, dan silahkan kita berbicara, tapi jangan menyalahkan, mengejek, menghina orang. Jangan. Kita orang-orang begitu. Jadi seperti itu. Insya Allah Al-Fakir sekali lagi bilang, yang memutuskan nanti kita kah, orang lain kah, yang benar yang salah, Allah nanti yang menentukan. Nanti kita akan dihisab, nanti kita akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Intinya jangan sibuk untuk meneliti, untuk mengorek kesalahan orang lain, tapi telitilah, koreklah kesalahan diri kita. Persiapkan diri kita. Baikkah kita di hadapan Allah? Selamatkah kita nanti? Termasuk orang baikkah kita? Itulah yang harus kita sibuk di dunia ini. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada hadis Nabi yang mengatakan, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas, orang yang pikirannya normal, adalah orang yang beramal. Dan orang yang beramal tapi demi amal itu adalah untuk akhirat,
dan orang yang selalu introspeksi diri. Jadi orang yang cerdas, orang yang hebat itu adalah orang yang selalu introspeksi diri. Jadi ngoreksi diri. Bukan ngoreksi diri orang lain, bukan diri pribadi. Dan beramal adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wal ajizu, tapi orang yang bodoh, orang yang lemah. Apa? Manit taba nafsah, yaitu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi orang harus satu paham dengan dia, kalau tidak satu paham marah, keluar emosi. Itulah orang yang lemah akalnya. Wa tamanna alallahil amani, dan kalau beramal punya angan-angan, punya pengharapan kepada Allah yang luar biasa. Jadi angan-angannya angan-angan keduniaan. Nauzubillahi min dzalik. Kalau berjuang karena nafsu, dan kalau beramal punya angan-angan yang banyak selain keridhaan Allah. Jadi hanya itulah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga bermanfaat, dan semoga perjuangan kita, amal kita benar-benar menjadi satu amalan yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mendapat rahmat Allah, dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan, dan Al-Fakir tidak lupa ya, tidak bosan. Yang baru menemukan channel Al-Fakir, subscribe dan like dan share, bagikan video ini supaya lebih bermanfaat. Tujuannya tiada yang tidak bukan adalah kita untuk memperbanyak persahabatan dan tolabul ilmi. Dan sekali lagi, kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, itu sama sekali tidak ada niat dari Al-Fakir. Itu mungkin hanya keteledoran atau kebodohan Al-Fakir saja di dalam berbicara. Dan mungkin inilah sifat Al-Fakir seperti ini. Al-Fakir mohon maaf atas semua itu. Salah, hilang, keliru, itulah memang sifat manusia. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Sekian sekali lagi. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.